Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tita Sofyani. Di video kali ini saya akan bikin bolu gulung dengan motif kulit sapi. Untuk mengetahui cara pembuatannya, simak terus videonya ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video saya jika menurut teman-teman video saya bermanfaat. Untuk bahan-bahannya saya membagi menjadi dua bagian, dan untuk bahan A di sini ada 4 butir putih telur, 50 gram gula tepung, dan 1/4 sendok teh cuka. Untuk cuka bisa diganti dengan perasan air jeruk lemon dengan takaran yang sama. Dan untuk bahan B-nya di sini ada 4 butir kuning telur, 60 gram susu cair UHT, saya menggunakan Ultra Milk, 70 gram tepung terigu pro sedang, 25 gram gula tepung, 45 gram minyak sayur, dan untuk minyak sayur bisa diganti dengan mentega, vanila cair secukupnya, dan ada pewarna makanan. Di sini saya menggunakan warna hitam. Itulah bahan-bahannya. Sekarang kita akan lanjut ke cara pembuatannya. Di dalam tahap pertama pembuatan, di sini saya akan menghancurkan kuning telurnya terlebih dahulu. Dan jika sudah kuning telur hancur seperti ini, lalu saya akan memasukkan gula tepungnya. Sebelumnya saya akan mengayak gula tepungnya terlebih dahulu agar tidak ada gula tepung yang bergerindil ikut masuk ke dalam adonan. Lalu aduk kuning telur dengan gula tepung sampai benar-benar tercampur rata. Jika kuning telur dan gula tepungnya telah tercampur rata, lalu di sini saya akan memasukkan tepung terigunya. Saya akan melakukan hal yang sama, yaitu mengayaknya terlebih dahulu agar tidak ada tepung terigu yang bergerindil ikut masuk ke dalam adonan. Setelah itu, masukkan susu cairnya. Aduk kembali sampai susu cairnya benar-benar tercampur rata dengan adonan terigu dan kuning telurnya. Lalu masukkan minyak sayur, aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata semuanya. Lalu masukkan vanila cair. Di sini saya menggunakannya dengan kira-kira mungkin sekitar 1 sendok teh vanila cair. Lalu aduk-aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur rata semua. Pastikan semua bahan tercampur rata, dan setelah itu lalu kita akan melanjutkan ke dalam tahap pembuatan selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya saya akan mengocok putih telurnya. Kocok putih telur sampai berbusa, dan jika sudah berbusa seperti ini lalu masukkan gulanya. Tetapi di dalam memasukkan gulanya saya tidak memasukkan semuanya, saya membaginya menjadi 3 tahap. Kocok sampai tercampur, dan ini untuk tahap kedua saya memasukkan gulanya. Kocok kembali sampai benar-benar tercampur rata, lalu masukkan 1/4 sendok teh cuka cair, dan masukkan juga sisa gula yang tadi. Kocok terus sampai kita mendapatkan kocokan putih telur yang benar-benar kaku dan sempurna untuk mencampurkannya ke dalam adonan kuning telur. Dan ini setelah 10 menit pengocokan putih telur, saya telah mendapatkan kocokan putih telur yang sempurna, di mana dibalikan ke wadah tidak tumpah ke bawah. Di sini saya akan mengambil adonan putih telur secukupnya, dan saya akan mencampurkannya ke dalam adonan kuning telur.
Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Di sini saya mengaduknya secara perlahan dengan sistem aduk balik. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu saya akan memasukkannya ke dalam adonan putih telur yang belum tercampur dengan adonan kuning telur. Lalu masukkan adonan kuning telur ke dalam adonan putih telur dan aduk secara perlahan dengan sistem aduk balik. Ingat ya teman-teman, mengaduknya secara perlahan, dan ini jangan ditiru karena saya mempercepat videonya. Aduk secara perlahan. Setelah semuanya tercampur rata, lalu di sini saya akan mengambil sedikit adonan untuk diberi pewarna-warna hitam. Tambahkan pewarna-warna hitam. Di sini saya menambahkannya sekitar 7 tetes, lalu aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata pewarna hitamnya dengan adonan kue. Masukkan adonan yang telah diberi pewarna-warna hitam ke dalam piping bag. Lalu ikat atas piping bagnya agar tidak ada adonan nanti yang keluar melalui celah atas. Saya telah menyiapkan loyang ukuran 20 x 20 dengan tinggi 4 cm yang telah diolesi dengan mentega dan dialasi dengan kertas roti. Di sini saya akan membuat motif kulit sapinya. Lalu setelah selesai, di sini saya akan membakarnya selama kurang lebih 1,5 menit atau 2 menit. Setelah 2 menit adonan coraknya telah agak kering, dan di sini saya akan menumpahkan adonan yang belum diberi pewarna tadi atau adonan yang warna kuningnya. Tuangkan di atas adonan corak secara merata, dan setelah merata, lalu di sini saya akan menghentak-hentakan sekitar 2 atau 3 kali hentakan, dan setelah itu saya akan membakarnya. Masukkan adonan bolu ke dalam oven. Di sini saya akan membakarnya dengan suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 30-35 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 35 menit membakarnya dan ini hasil kuehnya telah matang, saya akan membalikannya untuk melihat bagaimana corak dari kulit sapinya. Dan ini hasil coraknya terlihat sangat cantik. Saya akan membuka kertas rotinya secara perlahan dan hati-hati agar tidak ada pinggiran kue yang ikut terkelupas. Saya telah menyiapkan kain serbet bersih dan saya akan balikan coraknya menjadi di bawah, dan nanti untuk atas kuehnya saya akan memberi topping selai. Untuk toppingnya itu terserah selera teman-teman masing-masing. Jika ingin menggunakan buttercream juga bisa. Dan jika sudah terisi semua dengan selai, di sini saya akan menggulungnya. Tekan ujung dari kuenya dan tarik sampai ke ujung yang lainnya sambil sedikit dipadatkan. Setelah kuenya selesai digulung, saya akan mendiamkannya sampai dingin sebelum nanti saya memotongnya. Sekarang saya akan membuka karena ini kuenya telah dingin dan ini hasilnya sangat cantik. Saya akan pindahkan ke piring saji dan saya akan potong pinggiran kuenya agar tekstur dari kuenya bisa terlihat. Di sini saya akan memotongnya menjadi 2 dan ingin melihat bagaimana tekstur dari dalam kue bolu gulung ini.
Tekstur dari dalam bulu-bulung ini memang sangat lembut dan resep ini sangat recommended banget untuk dicoba. Oke teman-teman, itulah video saya untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa dukung terus channel saya agar saya lebih bersemangat di dalam membuat video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.